video ini ya. Oke, enjoy this video. Perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi rasa sakit yang ada pada dirinya secara emosional dengan cara melukai dirinya sendiri dengan sengaja, tapi tidak bertujuan untuk bunuh diri. Lalu emosi apa sih yang dirasakan seorang sehingga orang ini bisa melakukan self injury itu? Emosi tersebut bisa berupa marah, stres, kesepian, kebencian pada dirinya, dan keputusasaan. Emosi-emosi ini itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalkan yang pertama adalah masalah sosial. Perilaku ini rentan terjadi pada seorang yang sedang mengalami kesulitan hidup dan masalah sosial, seperti korban bullying, bertengkar dengan keluarga, bertengkar dengan teman, maupun bertengkar dengan pasangan. Seorang yang sedang mengalami masalah ini tidak merasakan atau tidak mendapatkan dukungan positif dari orang sekitarnya maupun keluarganya ataupun dari lingkungannya, sehingga orang tersebut itu bisa melakukan self injury pada dirinya untuk mengatasi rasa sakit atau sebagai peralihan rasa sakit yang ada pada batinnya. Lalu yang kedua adalah gangguan mental. Perilaku tersebut itu bisa menjadi gejala dari penyakit mental seperti gangguan mood, depresi, maupun gangguan stres pasca trauma. Jika seseorang itu mengalami self injury, mereka yang mengalami self injury itu cenderung tidak menunjukkan gejala yang khas karena mereka itu melakukan di tempat yang sepi saat mereka menyendiri dan bukan di tempat umum. Tapi ada beberapa ciri-ciri yang bisa menandakan bahwa seorang itu mengalami self injury. Misalkan yang pertama adanya luka pada tubuhnya seperti luka sayat pada bagian lengan, tangan, maupun paha. Dan luka-luka tersebut cenderung di bagian yang tertutup. Karena jika orang melihat dan mempertanyakan bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan luka, maka orang yang melakukan self injury ini cenderung mengalihkan pembicaraan ataupun bahkan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua adanya menunjukkan gejala depresi seperti suasana hati yang buruk, mengalami kesedihan yang terus-menerus, dan tidak memiliki motivasi dalam hidupnya. Lalu yang ketiga adalah sulit bersosialisasi. Seorang yang mengalami self injury ini cenderung menyendiri dan sulit bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir adanya kecenderungan mereka itu tidak percaya diri karena seorang yang mengalami self injury ini itu sudah tidak percaya pada dirinya bahwa dirinya itu bisa mengatasi masalah tersebut karena sudah adanya emosi putus-asaan pada dirinya, sehingga mereka tidak percaya bahwa dirinya itu bisa mengatasi segala masalah yang ada pada dirinya. Mengatakan bahwa perilaku melukai diri sendiri atau yang kita kenal sebagai self injury itu adalah perilaku yang haram hukumnya karena bisa mendatangkan mudarat tanpa adanya manfaat di kemudian hari. Terdapat juga dalil-dalil ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa perilaku melukai diri sendiri itu adalah perilaku yang haram dan sangat ditentang oleh Allah. Adapun salah satu ayat yang membahas tentang self injury itu adalah surat Ar-Rum ayat 9 yang berbunyi, Tuhan Allah tidak menzalimi mereka atau manusia, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi kita ataupun tidak pernah membuat kita itu merasa kesusahan. Malah kita sebagai hambanya yang cenderung menzalimi diri kita seperti melukai diri kita sendiri. Padahal masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan secara berbagai macam cara, tidak hanya dengan cara melukai diri kita sendiri. Melukai diri kita sendiri itu bisa juga menyakiti diri kita dan juga tidak menghargai ciptaan dari Allah, tidak menghargai bahwa kita itu sudah diciptakan secara utuh, secara sempurna, malah kita itu ingin melukai atau merusak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari
betul-betul membuat hati kita menjadi terenyuh, menjadi sangat takut, karena azab tersebut itu benar-benar akan nyata pada saatnya nanti. Maka nauzubillah min dzalik, jika kita mendapatkan hal tersebut, lebih baik kita mengurangi atau menghindari perilaku tersebut agar kita itu bisa terhindar dari azab Allah yang sangat maha dahsyatnya. Pertama, perawatan medis. Jika kita melihat atau mengetahui seseorang mengalami self injury, maka kita harus menolong dia untuk membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, karena luka-luka sayatan yang ada pada tubuhnya dan tidak diobati itu bisa menyebabkan infeksi pada tubuhnya. Yang kedua adalah terapi dan konseling. Kita bisa membantu seseorang yang mengalami self injury untuk membawa mereka terapi ke psikiater ataupun konseling ke psikolog, agar kita itu bisa mengetahui apa sih penyebab orang tersebut bisa sampai mengalami self injury dan bagaimana cara penanganan atau solusi yang bisa diberikan kepada orang tersebut agar orang tersebut itu tidak melakukan self injury lagi. Lalu yang ketiga adalah tidak membiarkan mereka menyendiri. Berilah dukungan positif dan dukungan emosional kepada seseorang yang mengalami self injury tersebut, karena orang yang mengalami self injury itu sangat membutuhkan perhatian kita sebagai warga, kerabat, ataupun teman-teman dekatnya. Lalu yang keempat adalah mendalami hobi. Jika kita tahu apa hobi orang tersebut, maka kita bisa mengajaknya untuk lebih mendalami hobi agar pikiran mereka itu teralihkan, agar tidak terus berpikiran untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan mendalami hobi itu bisa menjadi energi positif bagi dirinya. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan positif lainnya, seperti membantu orang tua, terus memberikan amal, ataupun mengikuti seminar-seminar tentang pengetahuan tentang self injury, karena orang yang melakukan self injury ini hanya berpikiran bagaimana cara mereka itu mengatasi rasa sakit mereka dan mengalihkan rasa sakit pada batin mereka kepada rasa sakit fisik mereka. Seminar ini sangat dibutuhkan, atau pengetahuan ini sangat dibutuhkan pada seorang yang mengalami self injury itu, agar mereka itu bisa berpikir lebih jernih lagi, bisa berpikir sebelum bertindak, karena ini tuh bisa merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Bahkan mungkin orang tuanya bisa juga dirugikan, karena anak mereka mengalami self injury tersebut, orang tuanya itu pasti akan sangat sedih dan sangat merasa kasihan. Lalu ada cara selanjutnya itu rutin olahraga. Untuk pengalihan rasa sakitnya bisa saja kita mengajak mereka untuk rutin olahraga, karena mengeluarkan energi negatif yang ada pada dirinya dengan menggantikannya dengan energi positif yang kita dapat dari berolahraga tersebut. Tadi saya sudah membahas penanganan self injury di dalam dunia medis, maka sekarang saya akan bahas penanganan self injury dalam Islam. Yang pertama adalah bersabar. Untuk mencari ketenangan jiwa, maka kita hendaklah berbanyak istighfar dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, berdoa. Jika kita mengalami kesulitan, jangan lupa kita untuk berdoa dan meminta dimudahkan kita dalam menghadapi kesulitan tersebut kepada Allah, karena kesulitan yang kita hadapi itu adalah datangnya dari Allah. Lalu yang ketiga adalah tidak mudah putus asa. Kita sebagai hambanya janganlah mudah putus asa atas segala macam ujian yang diberikan kepadanya, karena ujian tersebut bisa merupakan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ujian tersebut juga bisa sebagai pertanda bahwa kita bisa naik derajatnya di matanya. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan yang sudah saya berikan adalah self injury atau melukai diri kita sendiri adalah perbuatan yang butuh perhatian khusus di lingkungan sekitar kita, dari orang terdekat dan juga dari lingkungan sosial. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus lebih peduli kepada orang-orang tersebut. Kita jangan mengabaikan orang tersebut, agar orang tersebut itu tidak merasa kesepian dan tidak merasa bahwa dia itu tidak memiliki tempat untuk bercerita, untuk berkeluh kesah terhadap
aware terhadap orang-orang di